lumayan. Cuacanya nggak bagus, emang bener Ci, cuacanya nggak bagus gitu, Udah jadi ya signalnya biar kendala, perfect. terkendala. Udah cuaca nggak bagus, IHSG-nya juga nggak Iya, bagus, ya belum lemes moga-moga deh. portofolionya hijau. Aduh, portofolio kalau bilang ijo, kayaknya nggak mungkin ijo deh hari ini. Turunnya gila. Ada sih yang ijo. Yang kita baru IPO itu loh, Dan. Yang Hil baru IPO ya, apa? oh, Berdikari. Hilcon dong. Hil. Oh Hilcon, oh ya Hilcon yang kemarin masih hijau. Iya, Iya, bener 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 masih hijau. iya. Kongres lo buat ini, buat Suko Buat yang teman-teman yang baru dapat IPO. Hilcon ya, Hmm. Ya bagus tuh Hilcon. mantap banget. Saya juga lihat Pertamina Geothermal itu IPO-nya jumbo tapi Hmm. tetap bisa ada di zona hijau, hebat loh Iya, Ci, hebat. ya itu kalau Luar biasa, biasa. biasa kalau yang gede-gede gitu, biasanya aku nggak beli di IPO, biasanya beli di after Oh, listing karena bisa dapat harga diskon. Biasalah kita suka yang heeh. diskon. Soalnya kalau pengalaman ya kalau BUMN umumnya ya memang mereka kan market ya, maksudnya market yang benar-benar market. Jadi kan biasa mekanisme pasar pasti kalau baru listing ada yang main short term, ada yang main jangka pendek, Mm-mm. cuan dibuang dulu. Nah itu kadang-kadang bisa dapat murah, tapi setelah listing kita Hmm. boleh beli biasanya dapat di bawah IPO. Oke oke oke. Kan kalau misalnya belinya pas setelah IPO dia udah naik duluan tuh Ci. Enggak, Kalau udah naik duluan nggak dapet enggak dong, kalau barang nggak dapet. BUMN jarang-jarang naik. Oh jadi dia turun dulu, kita Nah, ya ambil, nanti baru baru dia nanti naik. naik. Iya, karena mereka benar-benar Oh mekanisme. oke. Ini oh oke oke. Sorry tadi Kagak ada sedap ini ya? kendala teknis sedikit. Ya. Pas di Oh, bagian yang paling penting yang Cirita bilang, jadi dia harus turun dulu, habis itu biasa. Turun dulu, nanti oh kan biasanya gitu. namanya BUMN kan kinerjanya rata-rata lumayan. Nah, ntar kalau kinerjanya Heeh. proven, terus memang biasa investor asing lihat dia gede, kinerja bagus, masuk nanti baru biasanya naik belakangan. Hmm. Oke 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 oke, mantap. Ini happy cuan buat yang beli Hilcon berarti ya, dan juga yang beli Pertamina Geothermal karena kayaknya hari ini udah ijo-ijo gitu ya. Iya, Tapi hijau. sebelum kita mulai bahas tentang topik kita dan juga kita muter-muter sektoral, Iya. Cirita, saya pengen nanya tentang IHSG dan sentimen dulu Hmm, nih gitu, karena kok kayaknya hari ini dalam banget gitu ya, iya, koreksinya 0,6%, 0,64 gitu. Terus nilai transaksi nggak sampai double digit lagi gitu. iya, Artinya udah sepi benar. koreksi gitu. Bener nggak sih gara-gara sentimen ARB nih kayak Iya, dari pagi banyak yang benar, worowiri, ARB benar. mau meter tolong. Iya, kayak ketakutan gitu. Jadi bikin kita tuh males mau belanja tuh. Aduh, Mm-mm. udah hari Jumat, terus beritanya juga. Mm-mm. Aduh, nanti ARB kalau simetris bagaimana ya? Jadi overthinking akhirannya. Ah, nggak mau Iya. beli dulu deh, lihat dulu. Nah, tapi yang jualan kan tetap tetap namanya Jumat. Ada yang mau Iya. weekend lah, biasalah. Kalau Jumat itu tekanan jual itu lebih terasa kan, seperti biasanya. Mm-mm. Jadi ya wajar gitu, emang agak turunnya tuh pelan-pelan loh. Pagi tuh begitu pagi buka kan nggak turun banyak Iya, dulu kan, malah hijau. sempat hijau dulu kan, sampai klien aku Heeh. bilang hijau kok market. Aku udah bilang udah Pak, kita istirahat aja hari ini, santai dulu deh, kayaknya marketing nggak enak. Aku udah bilang Iya. gitu. Mana itu kan hijau, Mm-mm. nggak tahu deh, ntar lihat aja. Ternyata malah sempat nyentuh 6804 kan, terus untungnya juga Iya. tutupnya 6813. Jadi emang ada beberapa saham yang diprediksi secara teknikal akan manggung, secara teknikal nih kayaknya bagus Iya. nih, ternyata nggak naik. Ya gimana mau naik kalau market ya aja turun, sepi. Benar. Jadi ya susah sih, agak Iya. susah, karena dia gagal Mm-mm. ngebet di 6888 ya, MA 200 harinya. Jadi Mm-mm. Mm-mm. memang uh,
Jadi potensi pesimis koreksi ya, juga. orang-orang jadi pesimis gitu. Hmm. Hmm, Jadi kan memang kita oke tracking oke pakai oke. technical. Technicalnya kelihatannya Mm-mm. mau coba tes 68 dulu. Tadi udah nyentuh, turun lagi. Nah, kalau 68 nih, 68 kan angka krusial juga kan sebenarnya. Kalau 68 ya misalnya dia sentuh dan dia pecah di bawah itu, next target secara teknikal itu bisa ke 6650. Ini yang ditakutin. Jadi kita wait and Waduh, see. Jadi nunggu dulu gitu. Kalaupun iya beli iya. nggak bener, kita pakai trading plan yang udah disiapin. Memang uh, misalnya biasa kan kalau aku beli kan suka aku kasih teknikalnya Iya. target 1, target 2, target 3, stop loss 1, stop loss 2. Kalau kadang-kadang market kayak sekarang kan cepet banget tuh ya, tiba-tiba dia turun ya. Stop loss 1 tahu-tahu udah kebablas aja, ya udah terpaksa ya mau nggak mau harus dibuang dulu deh. Habisnya kalau kita nggak uh, kayak disiplin gitu ya bingung juga ya, tapi kadang-kadang emang gitu sih, ada beberapa saham aku juga kayak SSI itu sempat begitu berita yang masuk turun aja, turun pangkat dari yang small pindah ke mikro, cuma kan hari itu heboh kan, Ah, terus pada panik pada buang di ARB. Itu doang aku nggak jual karena aku pikir SSI itu masih ada katalisnya deh. Nanti deh kita bahas di sektor-sektor hmm. satu-satu, kita kupas nanti. Uhuy. Iya iya benar-benar benar. Soalnya ini baru berapa menit ngobrol sama Cirita, nggak boleh nih ya. Yang seru-seru harus kita bahas di belakang. Iya. Tapi untuk bikin rame, untuk bikin rame, saya mau kasih tahu ke Cuan Troopers karena pas banget nih viewersnya udah langsung di atas 200. Tadi saya baru mau bilang kalau di atas 200 saya mau bagi-bagi skor parfum. Waduh, Saya keren. bagi-bagi sukor perfume buat 3 orang yang beruntung, tapi caranya harus screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Ci Rita Effendi, kemudian tag ke saya juga boleh supaya makin rame gitu ya, supaya bisa mendapatkan Sukor Perfume ya. Ya, Ini hadiah wangi, untuk Cuan biar Troopers supaya Cuan Troopers wangi. bisa lebih semangat. Iya. Semangat dan wangi, wangi orangnya, wangi portonya. Wangi cuannya juga. Oke. Amin, amin. Oke, cerita. Sekarang kita bahas terkait dengan sentimen dulu nih ya. Saya Ya. masih penasaran soalnya. Kan dari tahun lalu kita bilang resesi dan lain sebagainya. Tapi kayaknya narasi resesi itu udah mulai hilang. Iya, Udah mulai digantikan dengan harga komoditas yang kemudian terkoreksi iya. gitu. Selain harga komoditas yang terkoreksi, sebenarnya nih ya Ci ya, ini kan kita udah masuk bulan Maret nih di kuartal Iya. satu. Apakah di kuartal satu ini eh, pergerakan IHSG kita itu akan mirip dengan kuartal satu di tahun lalu gitu Ci? Gitu. Atau akan berbeda karena sentimennya juga beda gitu. Ini market sekarang ini bener-bener berubah cepet sekali. Kayak waktu Mm-mm. Januari kan agak mendingan. Enggak, waktu baru buka market itu sangat parah lah ya istilahnya. Iya, Baru abis iya. tahun baru, tiba-tiba udah marketnya sepi, tiba-tiba baik sahamnya ARB. Mm-mm. Ternyata pada saat itu sempat ada rumor bahwa memang ada yang eksekusi beberapa saham yang disita untuk membayar daripada di satu badan ya. Aku nggak Iya, bisa iya, ngomong secara iya. detail lah ya, Mm-mm. pokoknya Mm-mm. kita Mm-mm. katanya Mm-mm. rumornya ada jual barang sitaan, makanya begitu buka Oh, Januari langsung pada ARB oh. ARB ARB katanya begitu. Baru udah selesai badai sell off-nya udah selesai, baru kita bernapas Mm-mm. agak lega gitu, keluar berita, kasih berita angin surga bahwa The Fed akhirnya mempunyai pandangan untuk lebih dovish. Wah, ini akan pivot nih, kelihatannya akan lebih cepat Mm-mm. pivot daripada perkiraan. Nah, pada saat itu market langsung bereaksi, rally juga, saham-saham tech juga seperti Goto yang waktu Desember bertengger sekitar di bawah 100, akhirnya bisa naik sampai 120, dan kemudian ramai juga bahwa oh Goto nih potensi masuk MSCI di bulan Februari. Iya. Wah, semangat ya. Nah, itu pun membuat tuh market lumayan lumayan bergairah lah ya. Jadi memang market
sekarang tuh nggak akan sama deh kayak tahun lalu karena perubahannya tuh cepet banget. Tiba-tiba data-data Mm-mm. Amerika keluar, oh kagak jadi deh, kagak Mm-mm. jadi menahan suku Mm-mm. bunga, tapi malah akan kemungkinan untuk menaikkan hingga dari yang nggak jadi nggak cuma berhenti di 5, tapi dia akan terus naikin mungkin sampai 6 atau lebih dari 6%. Itu yang membuat market kita Oh, kemudian jadi ya turun lagi, udah turun, terus iya, layoff iya, iya, iya. katalis kan. Ternyata dan reopening China yang sempat ngebus harga-harga metal, belakangan dia bilang impact-nya nggak sedahsyat itu. Makanya Mm-mm. kayak komoditi tuh beberapa koreksi, ditambah emasnya koreksi karena view dari The Fed yang tadinya udah dovish menjadi hawkish. Ya, akhirnya Mm-mm. emasnya memble lagi, emas memble, saham-saham komo Mm. yang terkait dengan harga emasnya juga pada turun. Tapi ya good things-nya I think Pak Peri kita punya gubernur PI itu bilang bahwa Mm-mm. kenaikan suku bunga ini mungkin yang buat Indo ini yang terakhir. Jadi dia mau lihat dulu perkembangan. Jadi mungkin dia lihat dulu China reopeningnya gimana. Kalau China-nya bagus karena Indonesia dan China adalah trading partner yang paling besar, mungkin itu juga bisa membuat Indo itu ya lebih resilient lah dibanding sebelumnya. Tapi ya ini emang market kita ini benar-benar banyak banyak sekali bad news gitu loh, kayak Mm-mm. udah isinya kan sekarang lebih dominan retail begitu dia bilang. ARB mau simetris, terus nanti juga ya banyak ya berita-berita kayak gitu, jadi akhirnya kita waduh overthinking lagi deh, mau belanja nanti aja deh, nanti dulu deh, kayaknya males ya marketnya sepi gitu, nanti beli kalau ARB Overthinking. pada ARB di mau rencana mau buka itu baru OJK kan yang kasih suara kan. Iya. Dari Bursa Efek tuh belum kasih loh announcement tanggal berapa gitu. Jadi masih masih ada waktu sebenarnya sih. Cuma emang market tipis itu, market sepi itu emang agak agak susah sih buat buat trading buat kita ya, terutama retail ya. Itu yang membuat marketnya ya nggak akan nggak akan sama deh kayak tahun lalu. Mungkin tahun ini menurut aku bisa lebih tough karena naik turun naik turun. Harus banyak-banyak halus dada, Ci. Iya, harus kayaknya mainnya harus dikecilin deh. Mainnya harus dikecilin dulu, Iya, size-nya iya, dikurangin. iya, iya. Terus bener-bener mesti sabar. Terus kalau bisa lihat, aku suka kalau aku trading kan aku suka banget pakai yang namanya Bollinger Band. Itu buat Mm-mm. aku walaupun itu simple tapi karena aku cocok ya. Kalau Bollinger Band udah di atas biasanya udah tahan, tahan. Kalau mau nyoba, kalau gatel nggak apa-apa nyoba. Begitu gagal langsung buang, atau begitu nggak cuan langsung buang. Kalau udah Bollinger Band di atas itu, ya percaya nggak percaya, aku udah berapa kali kayak gitu loh. Waktu Penin Bank, waktu yang tertinggi tingginya itu udah lewat keluar dari Bollinger Band, tapi kita masih bandel gitu loh, kayak ini kan Iya, MA iya, iya. tanya beda, tapi ternyata Mm. ya koreksi juga. Kemarin BRIS waktu tinggi-tingginya itu keluar dari Bollinger Band cukup lumayan. Ternyata benar koreksi. Mm. Jadi memang itu bisa menjadi bantuan juga buat kita. Bollinger Band atas dan Bollinger Band bawah. Walaupun nggak bisa dibilang 100% ya. Tapi ya daripada nggak punya kaca spion ya lumayan lah pakai kaca kaca kayak gitu. Saya suka banget dengar dengar apa sih istilahnya, perumpamaannya Cirita ini. Ya itu bener menurut menurut aku tuh bener, kayak ya emang kita belakangan overthinking Iya, gitu ya. Jadi gara-gara kita ya untuk mereduce overthinkingnya, size trading kita ya kurang mungkin harus dulu. jadi lebih kecil ya. Kayak Ah, ah, kurangin dulu deh. kurangin dulu. Ya Mm-mm. mungkin kalau kalau teman-teman yang mau kurangin resiko, itu kan ada Mm-mm. portofolio kita, mungkin sebagian bisa dipindahkan ke reksadana Sukor. Aku kemarin baru pindahin, enggak, Yeay. aku nggak baru pindahin sih, aku pindahin udah dari tahun lalu sebenarnya sebagian, Ah, karena ah, ah. udah kelihatan bahwa nih market kayaknya bakalan agak susah nih. Jadi kalau kita terlalu banyak Mm-mm. dan diputar di sini, mungkin nantinya kita jadi nggak bisa ngerem ya, dan Iya. market kan kadang-kadang aku
jadi istilahnya membagi telur yang tadi di satu Mm-mm. keranjang aku bagi jadi 2 keranjang, masukin ke Iya, kemarin iya, baru iya, masuk iya. syariah, jadi lebih aman Hmm. di atas deposit. Jadi kayak manajemen, intinya manajemen resiko dulu gitu ya, Ci ya. Kalau Iya, duitnya berlebih mungkin bisa parkir di tempat iya, lain dulu gitu ya. kurangin risk karena Karena memang, uh, uh, iya benar. Karena emang marketnya lagi kayak gini banget gitu. iya, Udah sideways, iya, volumenya kecil, iya. Terus susah. terus ada perhatiin nggak, ada tren yang kayak nggak jelas gitu loh, kayak Mm, kalau nggak salah Jumat sama Senin ya, Cimori tiba-tiba ARB mm, tanpa ada news, tanpa ada mm. strong yang recent yang aku dengar yang bisa mensupport ARB-nya itu saham gitu loh, nggak denger apa-apa, toto Hmm. ARB. Terus Waduh. Barito kemarin 2 hari ARB, hari Uh, ini baru pelan-pelan ya nggak turun lagi sih. Terus Asa kemarin ARB tanpa ada strong reason gitu loh, nggak ada iya, iya, apa-apa. iya, 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 iya. Aku sampai ngecek ke company-nya apa akan ada sesuatu yang Mm, jelek mm. gitu, kok turun, oh nggak ada apa-apa, atau karena laporan keuangan, oh enggak kok, itu masih lama juga laporan keuangan, dan kayaknya nggak ada yang perlu dikhawatirkan juga kan sebenarnya kan. Oh oke, ya udah, berarti cuman memang secara teknikal ya, karena kita banyak retail kan trading pakai teknikal gitu, teknikalnya turun langsung semuanya tuh kayak pada ngedam gitu. Itu fenomena yang kayak tiba-tiba ARB itu sekarang banyak banget loh, aku juga bingung loh. Iya, 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 iya. Ini ada yang bilang Esa ada crossing katanya. Oh ada ya, aku Oke, oke, gini deh. nggak lihat deh. Heeh. Heeh. Waduh, ini analisa pribadi nih kayaknya. Tapi untuk para cuan troopers ya yang ingin bertanya lebih banyak itu bisa langsung nanyanya via kolom question and answer. Nanti pertanyaan yang oke pasti akan kita naikin, kita akan tanyain ke Cirita. Mm-mm. Nah, sambil ngumpulin pertanyaan nih, Ci Rita, ini kan menarik ya kalau kita ngelihat secara sektoral juga gitu ya di tahun 2023 ini gitu. Ini kita udah ada di akhir kuartal ke-1 Iya. gitu ya. Ntar lagi udah habis. Apakah proyeksi Ci Rita itu secara sektoral masih sama nih Ci ini. Nanti di kuartal kedua, sektor-sektor yang akan manggung itu sama dengan kuartal pertama atau bakal lebih lesu gitu di kuartal kedua nanti. Ya kayaknya sih kuartal kedua mungkin yang kalau aku ngobrol sama sales insti atau Mm-mm. analis, sekarang mereka cenderung untuk lebih defensif ya. Jadi walaupun harga saham consumer sebenarnya udah naik lumayan ya untuk beberapa ya, nggak semua memang. Mereka tuh masih sebagian tuh masih suka hiding di consumer stock. Seperti kemarin juga ada JP Morgan kan baru memprediksi bahwa indeks itu akan mencapai 7.500 di akhir 2023. Mm-mm. Dan yang sektor yang menjadi andalan mereka salah satunya kalau aku baca ya dari yang dipublish di website konten atau CNBC aku lupa, mereka suka sektor consumer karena consumer Indonesia itu masih salah dengan penduduk yang 280 juta, terus juga marketnya juga quite resilient ya, jadi cukup bertahan ya. Menurut ini juga JP Morgan masih suka sama consumer, jadi ini juga kan consumer juga sebenarnya boleh dibilang udah lumayan, beberapa stok kan juga udah perform, kecuali yang memang yang resultnya jelek seperti Unilever kan resultnya kurang begitu menyenangkan investor, makanya begitu keluar resultnya kan sempat turun. Nah, HMSP, gudang garam itu kan sempat masa udah naik, tapi ini cukup bertahan loh. Aku lagi nungguin sih sebenarnya kalau ada koreksi, karena sebenarnya kayak HM Sampurna itu kalau kita lihat tuh harganya secara teknikal udah di atas gitu, lagi nunggu koreksi tapi juga nggak mau koreksi-koreksi. Jadi kelihatannya yang masih akan bertahan mungkin tahun ini masih ditopang sektor consumer, banking, kecuali kalau banking kan ini yang aku khawatirin cuma satu. Banking itu kan kemarin sempat rame bahwa NIM atau keuntungan daripada sektor perbankan itu
tebel gitu loh. Jadi Mm-mm. ini gimana sih kok cuannya pada tebel-tebel gitu. Jadi takutnya akan ada kebijakan yang memang belum tentulah, tapi sempat ada di berita kemarin bahwa ada usulan untuk menurunkan kredit pinjaman untuk mikro. Jadi yang kecil-kecil itu bunganya itu ada usulan sampai nol. Tapi ini usulan doang ya, belum tentu akan dijalankan, belum tentu akan di-approve. Tapi kemungkinan ada beberapa suara-suara yang mengusulkan wah ini karena keuntungan tebal kan karena lending tinggi Betul. turunin itu kan. Nah, lendingnya dikecilin, cuannya itu bunganya itu mungkin ada patokan keberapa. Nah, itu kalau misalnya sampai itu terjadi, khawatirnya sektor perbankan itu bisa ada koreksi. Tapi ya itu Mm-mm. terjadi atau enggak belum tahu. Ya kita berharap jangan sampai terjadi lah ya. Kita cuman bergantung nih sama sektor perbankan nih karena IHSG itu komposisinya 50% itu sektor perbankan. Kalau sektor Banking, perbankan iya. kita bertahan, ya IHSG aman, saham-saham lain, sektor lain juga yang lain juga lumayan aman. Jadi yang dua ini mungkin tahun ini ya orang akan play agak-agak lebih defensif kali ya, mainnya di yang kayak consumer, terus sama mungkin yang kayak semen itu juga kemarin kan sempat nggak perform. Semen beberapa semen tuh teknikalnya bagus-bagus loh. Kadang-kadang kalau teknikalnya bagus tuh mengindikasikan adanya inflow gitu loh. Jadi mungkin akan ada perubahan sektor nih daripada Q1 yang dan Q2 harusnya nggak berbeda jauh sih. Cuman kan Oke. ya Kondisinya kurang lebih sama ya Q1 Q2 masih berarti ya, masih Ci? mirip-mirip, masih mirip-mirip. Ah, oke oke. Soalnya di Q2 kan ada bulan Mei biasanya. Hmm. Biasanya sell in May and go away gitu kan Iya. katanya. Kok kayaknya kedengaran lebih menyeramkan gitu. Oh, lebih menyeramkan lagi. Tapi kan untungnya ada lebaran. Lebaran itu kan Ah, iya April. iya. Jadi ya makanya aku bilang kayaknya consumer terus retailer masih dapat angin kali ya karena kan ada faktor lebaran. Dimana kalau lebaran kan biasanya ini kan acara atau agenda yang cukup besar buat negara kita. Jadi orang cenderung oh beli baju baru, malah kadang-kadang ada yang sampai beli mobil baru. Nah itu bisa menunjang sektor consumer dan retail juga sih. Oke. Amin. Berarti retail sama banking sama consumer gitu ya, Ci ya, yang sebenarnya harus diperhatikan Ya masih, gitu ya masih untuk ya trade. kalau mau main defensif ya itu, tapi tetap dijaga kalau yang udah naik tinggi, tetap mesti tunggu di bawah, sabar gitu. Jalan-jalan dulu deh Mhm. ke mall dulu, nanti balik lagi turun loh. Oke, oke. Oke, cerita. Ini kita mau masuk ke tema kita kan terkait dengan rebalancing MSCI, FTSE dan lain sebagainya. Pasti kan ada beberapa saham yang akhirnya Ya, dikeluarkan dan akhirnya bisa join ke istilahnya kita bisa bilang global market gitu ya. Jadi investor-investor global udah bisa melirik emiten-emiten iya. ini. Nah, ini kan ada kalau nggak salah untuk MSCI 2023 itu katanya ada 3 jajaran saham yang masuk. Ada ENRG, ada MAPA, dan juga ada Temas dan BCAP gitu ya, kalau nggak salah ya. Ya, itu. Ini eh, eh, kalau kalau nggak salah nih ada 4 nih berarti ya, ada BCAP, MAPA, Temas, sama ENRG. Eh, itu Ya, MSCI kan? iya MSCI. MSCI udah di rebalance kemarin tanggal 28. Oh, di rebalance lagi. Berarti berarti berubah lagi nih, Ci ya. Enggak, yang akan datang yang akan datang tanggal 17 Maret itu sisa Oh, FTSE. oke. Yang kemarin Yang udah FTSE makanya berarti ya. ya kemarin makanya Arto itu aku sempat beli sih Dikeluarin pas kan katanya baru. kan. Tapi nggak merah, hijau. Nah, begitu besoknya Oh. naik ya profit taking sih karena memang sekarang mau nggak mau suka nggak suka kalau udah untung ya harus direalisasi deh kalau nggak ketinggalan realisasi nanti turun nih contohnya yang paling dekat nih ya Iya, iya, yang iya, iya.
Nyesel. GIAA, aduh GIAA aku beli di 98, 99, beritanya investor dari Arab mau masuk berbarengan sama BRIS waktu itu. Jadi investor dari Timur Tengah itu dikabarkan akan mengambil sebagian saham Garuda dan juga ngambil saham BRIS. Dan sempat ARA 107 ya. Aku pikir jangan deh, ini mah beggar, ini mah kalau ya misalnya Emirates ngambil sebagian saham Garuda, wah ini mah enak deh buat, katanya kan karena Emirates sama Garuda itu sama-sama serve layanan haji, jadi mereka untuk kolaborasi itu sangat mungkin gitu kan. Ya udah dong, ngapain kita cuan dikit kan, kita mau cuan banyak gitu kan. Ternyata benar, penyakit serakah itu sekarang tidak boleh. Terus turun, balik modal, biarin nanti juga balik. Ternyata digebuk kemarin sampai ARB juga. Nah itulah makanya akhirannya market ya berujungnya tragis. Mungkin fake news sih enggak ya, cuman M&A itu memang nggak bisa cepet. M&A itu memang lama. Jadi kadang-kadang ya kita kalau hoki begitu kita beli keluar berita, jadi nih ada perjanjian agreement, nah itu kita hoki. Tapi sekarang M&A makin lama, mungkin yang beli juga makin sama kayak beli saham juga ya, dan mikirnya lama. Hati-hati nego gitu, nego terus jadinya ya turunin. Iya, serba salah deh, mau cuan banyak susah, akhirnya yang ada rugi banyak jadinya. Iya, 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 bener ya. Jadi, tapi kalau kalau misalnya kita kita ngelihat kondisi rebalancing kayak gini, Ci, itu udah jadi kayak is this the right timing gitu? Karena dia kan udah rebalance gitu kan, dan akan ada yang baru lagi nantinya. Nah, kalau kita ngikutin eh, itu bakal jadi good decision nggak ya? Aku bilang sih umumnya kalau beli saham untuk rebalance itu, kalau misalnya bisa dapat awal-awal bocoran, aku sering beli pas di awal spekulasi sih. Begitu udah keluar news ya udah nggak terlalu dibeli. Tapi memang kalau turun banyak, contoh kayak MDKA turun banyak, ya aku beli. Kalau di karena MDK itu kalau turun banyak, dia kan masuk ke, jadi yang untuk tanggal 17 Maret rebalancing untuk FTSE, yang masuk adalah Goto dan MDKA. Dan yang MTEK itu diturunkan dari large to mid cap. Jadi FTSE itu ada 4 ya. Jadi large cap, mid cap, small cap, dan mikro. Dan yang dari small cap yang dimasukkan ESA. Makanya kemarin ESA sempat naik kenceng kan. Kemudian juga yang diturunkan itu SSIA turun ke mikro, dan SSI yang di mikro ini sebenarnya banyak nih yang masuk. Ada TB, cuman aku juga nggak tahu sama apa TB. Ada Jekon, ada MDLN, PNIN, KKGI, Raja, SHIP, SSIA, sama Toba. Cuman dari semua ini paling yang aku masih suka, SSIA aku masih suka banget karena secara teknikal itu juga masih cukup menarik. Dan ada rumor, tapi ini sekali lagi rumor, belum tentu benar, katanya ada perusahaan EV yang tertarik untuk beli lahannya SSIA. Makanya kemarin sempat naiknya juga lumayan dan dia turun, tapi aku rasa koreksi kayak tadi aku beli sih tambah. Terus kalau kayak MTEK ini kadang aku bilang company-nya sih mungkin ya oke sih ya, cuman aku susah lo main MTEK kayaknya, nggak bisa baca loh. Dan kamu bisa baca nggak sih pergerakannya, kayak technical bagus gitu, nanti tutupnya suka turun gitu kan. Aduh, itu salah satu yang Ci, susah banget. kalau cerita nggak bisa baca, aku apalagi Ci, aku buta. Bener-bener Iya, paling dari bawah deh, dari bawah. Oke, kalau udah naik-naik susah, kita cari yang gampang lah iya, iya. ya. Mm, Jadi mm, mm, kayak mm. Esa juga oke sih, kemarin resultnya juga lumayan kan. Oh, Goto, nah oh. Goto masuk. Goto ini ada kepercayaan atau ada confidence dari teman-teman dari institusi sales atau teman-teman fund, bahwa Goto itu masih berpotensi banget untuk masuk MSCI. Jadi masih nunggu nih MSCI berikutnya ya. Itu kalau Goto ada
koreksi, aku perhatiin setiap botol koreksinya lumayan. Misalnya ARB biasanya sih boleh dimanfaatkan untuk titip sendal dulu, karena kan kita nggak Mm-mm. tahu nih tuh kenapa, kadang-kadang bisa 2 hari kan titip sendal, kalau udah naik lagi 120 122 nih udah mulai stabil di sini. Tapi untuk masuk di sini agak resiko ya, mungkin tunggu turun aja. Ya, tech memang masih susah, apalagi dengan kondisi yang uh, Fed-nya ini masih hawkish atau masih kecenderungan untuk menaikkan suku bunga. Jadi Iya. masih kurang. Oke, 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 oke. Tag masih susah berarti ya. Nah, kalau emiten-emiten related to commodity misalnya, Ci. Karena kayaknya masih banyak yang rely on commodity gitu. Benar. Kemarin ngelihat ada beberapa emiten, contohnya tadi ada yang berapa cuan troopers kita yang masih rooting on batu bara. Batu bara gitu. PTBA misalnya Iya. gitu, Ci. Iya, itu gimana ya, Ci? Ya masih masih bisa nggak sih di tahun ini atau emang sebenarnya tahunnya udah kelar aja gitu? Itu akan menjadi saham yang menjadi dividen play, karena result mereka tuh Oh, rata-rata bagus-bagus banget dan cuan mereka kan tebal-tebal banget yang tahun lalu. mm-mm, Jadi itu akan dibagikan sebagai dividen seperti UNTR kemarin ada begitu masukin berita proposal masih April, proposalnya udah pada mm-mm, HK sampai mau arak, sampai 30.000 loh. Terus baru pelan-pelan turun. Jadi untuk saham batubara karena laporan keuangannya bagus-bagus banget, impresif banget, jadi kemungkinan besar dividen yang akan didistribusikan juga akan lebih baik, diperkirakan akan lebih baik daripada tahun kemarin secara angka. Mungkin untuk dividen payout ratio kurang lebih akan sama. Jadi kayak PTBA itu kan dividennya juga akan cukup menarik ya. Jadi UT, Adaro, PTBA, ITMG, Indi mungkin dividennya bukan tipikal dividen play, cuman ini kan ada masuk ke sektor EV yang juga nanti kita akan bahas juga EV. Jadi ya sektor batubara mm-mm. mungkin ngambil momentum kalau ada masuk akan dekat dividen. Kalau Iya. bumi, nah ini kita masih nunggu. Bumi ini yang menarik adalah karena aman mineral itu kan AMMT kan akan IPO. Jadi memang udah masukin semua dokumen-dokumen untuk IPO, kan ada yang ngomong berkali-kali IPO kagak jadi-jadi. Ya memang IPO nggak gampang gitu loh. Masih harus dirapin dulu. Jadi makanya berapa kali mungkin kali ini udah disubmit. Jadi kalau misalnya aman yang jadi IPO, dia kan ada di ekosistemnya Salim, maksudnya Salim kan ada di dalamnya nih, ada Salim ya, Salim ada BRMS, ada Bumi ya, mungkin ada terkerek sentimen positif dari sana. Nah mungkin kalau Bumi sana, kalau dividen aku nggak tahu sih kalau dividen Bumi akan dibagikan nggak untuk pertama kali setelah sekian lama absen. Kalau Akhirnya. dibagikan keren. Oke, 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 menarik, menarik. Tapi tadi cerita sempat singgung tentang EV. Nah, saya juga sebenarnya mau tanya tentang emiten-emiten yang berkaitan dengan EV, utamanya komoditas nikel, gitu ya, kayak Antam, Inco, Tins, gitu yang pernah naik namanya karena nikel dan EV battery, gitu. Itu menarik nggak sih, Ci, di tahun ini? Gini ya, tahun ini adalah Mhm. agak unik. Tahun ini banyak sekali IPO itu tambang, dan itu IPO-nya gede-gede. Jadi dana itu pada pindah ke sana. Nah, kan nanti ada Harita. Harita itu kan kalau aku nggak salah itu kan nikel juga ya, nikel. Itu company-nya bagus dan penawarannya harganya cukup reasonable. Jadi itu akan menjadi perhatian daripada fund-fund atau investor gede. Jadi dananya lari ke Mhm. sana. Karena dibanding misalnya dia kan juga nikel, dibanding fund itu invest di existing nikel company, kan istilah udah nggak ada cerita nih. Sementara ini ada yang baru mau listing, valuasi yang menarik, company yang gede, akan menjadi katalis yang sangat menarik untuk mereka invest. Nah, itu yang membuat saham-saham nikel lainnya seperti boleh dibilang kan sekitar dari awal tahun ini kan nggak perform ya. Maksudnya naik sebentar gitu. Antam tuh sempat naik. Tapi habis itu
turun. Padahal sempat harga nikel naik kenceng. Dia juga nggak ngikut. Info sempat naik karena harga nikelnya naik, terus akhirnya nggak perform lagi gitu loh, kayak istirahat aja. Nah mungkin abis IPO daripada Harita ini kali. Harita ada Merdeka Battery itu gede-gede semua, jadi banyak dana tuh lagi siap buat buat beli IPO itu. Tapi ya Iya, iya, terus iya. sama secara teknikal juga Antam jadi kurang bagus ya, kayak sideways gitu, dan kalau pecah di bawah 2000 kurang juga. Jadi yang funnya belinya barang yang akan IPO, retailnya karena pakai teknikal, Catek kurang menarik. Jadi ya udah kurang mungkin yang lain MDKA doang kali yang menarik karena masuk masuk FTSE sama anak usahanya mau listing. Kalau di bawah harganya lagi terkoreksi itu boleh. Kalau harganya lagi naik jangan dikejar, biasanya suka ada koreksi gitu. Yang Merdeka Battery ini ya, ini pas banget nih, ada yang nanya nih, Ci, dari Cuan Troopers MBAC 7, dia nanyanya Aman Mineral dan Merdeka Battery. Merdeka Battery kan tadi udah dijelasin sama Cirita, tapi kalau yang Aman Mineral gimana nih, Ci? Aman Mineral kemarin sempat rame ya, karena itu kayaknya banyak yang bilang bahwa itu ada strategic IPO, sempat ada yang ngomong. Cuman ya kalau sampai itu listing tetap sih itu akan menjadi istilah menambah saham yang bisa kita invest, karena isinya kan juga selain gold juga ada copper, ada beberapa mineral lainnya. Jadi itu juga, tapi ya karena belum dapat kejelasan tanggal berapa akan penawaran, ya kita masih nunggu sih apa ini akan sekitar first half, kita masih nunggu nih. Tapi karena di dalamnya ada Salim, jadi itu akan menarik. Tapi kita juga masih nunggu valuasinya itu kira-kira berapa. Oke. Yang aman ini ya, berarti kita masih nunggu nih. Kita sekalian jawab-jawab pertanyaan dari Cuan Troopers, dan sambil saya milih-milih pertanyaan mana yang menarik, jangan lupa untuk Cuan Troopers screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini, tag ke Sekor Sekuritas, tag juga ke Rita Effendi, tag juga ke Dan Wiguna, ke saya. Iya. Untuk bisa mendapatkan Sukor Perfume untuk 3 orang doang nih. 3 orang yang beruntung. Yang ada nah, perfume, ini Ci. Sanitizer ya? Iya, ada perfume, ada hand sanitizer-nya juga, jadi lengkap. Nah, Ci, ini ada yang mau tanya tentang ini nih. Ini kayaknya menarik nih ya kalau kita bahas lebih lanjut. Ini nih. Sorry. Aduh, ini salah klik. Tadi soalnya Ci Rita bahasnya tentang perbankan gitu kan. Katanya ini dia mau tahu sentimen corporate action seperti yang sedang dilaksanakan oleh BJBR bagaimana? Apa ada view-nya? Oh, BJBR kayaknya belum ada yang strong banget ya, kan dia mau right issue kan sekitar 1,8 miliar ya, yang nanti, tapi kan mesti nunggu RUPS dulu tanggal 4 April itu, apakah itu akan di approve. Harusnya sih biasanya pasti approve, tapi aku rasa cuman karena right issue kayaknya belum terlalu menarik gak sih, soalnya ini marketing kayak begini banyak yang murah-murah loh sebenarnya, banyak ya. Tapi BJBR itu akan menarik nanti pas pengumuman dividen, karena dia adalah saham bank yang dividen play. Mungkin lebih menarik kan nanti di sana daripada right issue ya. Nanti kita mesti subscribe lagi, padahal marketnya lagi kayak begini, kita males juga kan kayak top up gitu kan. Sebenarnya sebenarnya daripada BJBR kemarin tuh sempat yang menarik tuh sebenarnya BBTN, karena BBTN itu kan punya unit syariah. BBTN syariah itu ada rencana mau di spin off. Nah, BBTN nanti spin off yang kemungkinan akan disuruh caplok itu nanti dikumpulin di BRIS. Nah, kemarin maka BRISnya sempat naiknya lumayan, cuman ya karena marketnya kayak begini koreksi, ya udah pada take profit diturun lagi. Terus memang kemarin kan udah naiknya banyak. Oke. Menarik. Ini ada yang tanya, Ci. ASA dan ASLC bagaimana katanya? Ya, ASA kan sebenarnya kalau kita
kemarin kan aku abis ya sempat aku undang juga kan, aku mau tahu juga tentang ini kelanjutannya kok biasa kalau gini saham sekarang nih kalau kita lihat kok teknikalnya bagus, biasa ada indikasi akum. Nah kalau biasanya kayak begitu biasanya ada something yang kita nggak tahu, nanti belakangan baru keluar berita, makanya aku invite. Ternyata mereka memang akan ada beberapa ekspansi kayak melepaskan ketergantungan kepada e-commerce untuk dia punya courier service, terus kayak ASLC juga akan ada beberapa pengembangan deh, seperti kayak kemarin kan dia ada bikin Caroline-nya juga ada ini namanya dia punya yang baru, aplikasi yang buat dia ya jual beli mobil itulah. Nah itu kan sebenarnya sangat menarik ya, karena harganya kan juga turunnya udah banyak gitu loh. Cuman begitu marketnya koreksi, nah ini juga turun. Padahal nggak ada bad news sama sekali, nggak ada bad news. Dan dia juga antar aja juga nanti akan ada scheme partnership. Jadi dari yang fix dan menjadi variable cost itu juga akan attract more driver ya, menjadi mitranya. Jadi itu sebenarnya pengembangan ke depan yang akan dijalanin oleh Antar aja. Jadi dia sekarang nggak tergantung sama e-commerce lain, tapi dia mulai langsung ke mitranya. Ya begitu. Sebenarnya itu cukup bagus sih ya. Cuman memang ya marketing kayak begini, tiba-tiba ARB ya secara begitu dia turun break di bawah 960, teknikalnya jadi kurang menarik gitu loh. Ya akhirnya banyak orang yang cut loss atau yang udah untung mereka trailing stop dulu. Jadi ya memang begitu sih, sama kondisi marketnya memang agak-agak tricky ya, kalau kita bilang tricky ya, kadang betul. tahan, ntar dia balik lagi sih cepat gitu. Selama company yang memang kuncinya kalau menurut aku sih company yang memang secara fundamental oke, memang company yang lumayan bagus, di backup sama grup yang istilahnya GCG-nya bagus, ya biasanya balik lagi lah, nanti naik lagi. Baik. Ini di beberapa menit terakhir kita jawab satu pertanyaan lagi dari Cuan Troopers. Nah, ini. Tada. SMDR dan agro katanya. Gimana nih, Ci? Iya, SMDR aku udah lama nggak beli loh. Jadi karena kemarin itu SMDR itu kan dia kontainer ya. Jadi karena dia itu kontainer itu kan lebih kayak ngirim barang ke sono. Tapi karena di sana lagi resesi, di mana itu diperkirakan akan turun. Nggak kayak waktu pandemi juga kan semua pada beli. Jadi pengiriman barang menggunakan kontainer itu kan naik. Jadi kayaknya yang kontainer itu untuk sementara kurang menarik. Terus tentang splitnya kan udah terjadi. Jadi sementara kan belum ada yang strong catalyst untuk SMDR untuk naik kenceng. Mungkin kalau trading oke lah, trading masih bisa. Terus kalau agro untuk pertama kali setelah sekian lama akhirnya dia profit. Gila, dari rugi-rugi akhirnya untung. Makanya tadi udah keluar laporan keuangannya, udah profit sih. Jadi ya, tapi agro ini biasa naik, kalau kita perhatiin dia suka banget ngekor breeze gitu loh. Kalau breeze naik kenceng agronya ikut. Jadi ya mungkin untuk sementara katalis yang strong banget untuk naiknya sampai jauh sekali, sementara belum. Ya untuk trading sama lah, itu masih bisa kalau di atas 400 teknikalnya, jadi masih cukup menarik untuk agro. Cuman ya tetap dikawal aja pakai technical chartnya kayak gitu. Oke, siap. Oke, Ci. Kalau gitu ini karena waktunya sudah hampir habis gitu, sebelum di-cut sama Instagram, saya pengen tanya tips dan trik dari Ci Rita untuk para cuan troopers kita ini di kala market yang sideways, sepi, terkoreksi, sentimennya nggak enak semuanya gitu. Ini kita ini harus gimana? Apakah benar kayak Ci Rita bilang tadi gitu, ya udah kita liburan dulu aja lah, kita shopping dulu aja. Ya agak sebenarnya
Sebenarnya sih market mau naik, mau turun tetap ada peluang. Cuman memang kita benar-benar harus jeli banget dan mesti kita tungguin karena pasar sekarang nih bener-bener cepet banget gitu kayak sekian detik kita nggak jual terus dia turun lagi kayak saham yang bagus tiba-tiba turun ya itu kita boleh pungut selama dia masih di area yang cukup aman nggak pecah di bawah support kayak misalnya Akra kemarin sempat turun 1375 ya 1375 1370 tapi company-nya itu kan masih bagus ya itu kemungkinan dia penjualan lahannya juga akan di atas perkiraan jadi lahan yang industrial land. Jadi memang beberapa industrial land ini di mana lagi cukup bagus untuk EV sama untuk yang nikel-nikel gitu. Jadi kayak contoh gitu. Jadi company yang bagus tiba-tiba diskon, ya selama kita ya memang sekarang technical itu jadi mau nggak mau suka nggak suka jadi kita harus pakai gitu kan selama dia masih aman di atas support ya udah di atas support kita beli nanti kalau cuan kabur kayak gitu ya mungkin lebih hati-hati aja size-nya dikurangin dulu mungkin belinya kalau dulu langsung HK misalnya 10 juta sekarang kita cicil dulu deh kita mungkin 25% dulu 25% kalau udah cuan-cuan-cuan kita udah mulai ada building confidence market juga udah membaik mungkin nanti baru di top up lagi jadi nggak pernah ketinggalan sih. Iya, iya. Cuankus tuh ada yang bilang cuankus cuan bungkus Iya maksudnya. cuan terus deh jadi dipaksanya Iya, 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 iya. terpaksa. Supaya nggak telat, supaya jangan cuan, tapi gara-gara telat take profit jadinya cut loss gitu ya. Moga-moga nggak kayak gitu. Dan tadi saya seneng dengerin saran dari Ci Rita bahwa ya kalau kondisi marketnya kayak gini, kita tuh harus tahu diri. Mungkin dengan cara turunin porsi tradingnya dulu ya, Ci ya. Jangan terlalu maruk gede-gede gitu ya. Nah, Karena takutnya memang ngebit berubah. ngebit gede-gede nanti dikasih barang. Iya. Terus marketnya kan berubahnya cepet ya, kayak good news, wah kita confidence, kita bullish, tiba-tiba berubah lagi. Nah berubah akhirnya misalnya market terkoreksi, kita nggak jual nanti dia patah tren, akhirnya terpaksa kita jual. Iya bener, ini yang si orang ngomong nih ada benernya. Aku ada baca, market itu sepi karena dananya itu Ketipu kayak kering. robot trading ya. Ya likuiditasnya tuh kering karena banyak yang loss di kripto sebelumnya. Kemarin ada yang Oh, di Telegram. Jadi loss di kripto kan ada oke. exchange yang sampai tutup ya. Nah itu dananya banyak mati di sana, yang ketipu robot trading, akhirannya di sini juga sepi, likuiditasnya kering. Oke, 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 oke. Wah, menarik nih kita udah. Ini ya dia bilang bit gede-gede dikasih barang terus ARB habis itu Habis shock. itu Ya, kok namanya juga market ya kalau gitu makanya ya dengerin sarannya Cirita aja. Kita slow down dulu ya gitu ya, sabar Ci ya. Kita dulu deh. tenang-tenang, kita main aman, kita lihat sikon gitu ya. Jadi smart trader juga supaya lebih banyak cuannya daripada lebih banyak lossnya. Ya Gitu. sabar Dan tadi dulu ada deh. yang tanya lagi. Tadi ada yang tanya lagi, Ci, tentang GIAA. Jadi kita sebenarnya udah Iya, bahas tadi ya, Ci ya. Jadi kita udah untuk bahas. para cuan troopers yang ingin mendengarkan kembali, jangan lupa untuk dengerin via Instagram Sukor Sekuritas. Di YouTube juga ada nanti, di Oh, Spotify juga ada, karena wow, kita nanti keren. akan kita multi platform gitu ya. Jadi dicari di media mana aja ada nih bisa dengerin suara saya sama suara Cirita. Di suara Daniel paling keren deh. Oke, tapi saran-saran dari Cirita ini semuanya saya serap Ci malam hari ini. Thank you banget atas waktu Oh, dari Cirita. Saya happy banget, kangen banget udah pengen ngobrol-ngobrol sama Cirita. Moga-moga Cuan Troopers juga bisa dengerin dan menjalankan ya tips-tipsnya, saran-saran dari Cirita. Thank you banget ya. Cirita atas Thank you waktunya pada banget malam hari dan ini. udah mengawal acara hari ini. Thank you juga buat support sekuritas. Sukses selalu dan happy cuan juga ya. Thank you. Happy Cuan, happy weekend. Bye. Bye-bye.